Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun dari istirahat tidur kami. Untuk memulai hari kami pada hari ini, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Bapa, Engkau pimpin hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang menjadi berkat bagi kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini ialah jangan ragukan kehadiran Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masih adakah di antara kita yang ragu akan kehadiran dan adanya Tuhan dalam hidup ini? Kehidupan yang semakin sulit dijalani ini bisa saja membuat kita bertanya, benarkah Tuhan itu ada? Kita dilanda ketakutan, kemiskinan, kekhawatiran, masalah ekonomi, masalah keluarga, masa depan yang belum jelas, dan masih banyak masalah-masalah lainnya, termasuk pandemi COVID-19 yang begitu berdampak dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, dalam keadaan terpuruk seperti itu, kita sebagai manusia yang terbatas mempertanyakan di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan masalah-masalah ini terjadi? Disinilah iman kita sebagai orang percaya diuji. Suatu hari ada seorang laki-laki, sebut saja namanya adalah David, datang ke tukang cukur untuk memotong rambut dan jenggotnya. Ia pun memulai pembicaraan yang hangat dengan tukang cukur yang melayaninya. Berbagai macam topik pun akhirnya jadi pilihan mereka. Hingga akhirnya Tuhan jadi subjek pembicaraan. "Tuan, saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada," ujar si tukang cukur. David terkejut dan bertanya, "Mengapa Anda berkata demikian?" "Ya, jika Tuhan itu ada, mengapa banyak orang sakit? Mengapa banyak kesusahan di sana-sini? Jika Tuhan itu ada, tentu tidak ada sakit dan penderitaan. Tuhan, apa yang mengizinkan itu semua terjadi?" ujar si tukang cukur dengan nada tinggi. David pun berpikir tentang apa yang barusan dikatakan oleh si tukang cukur itu. Namun ia sama sekali tidak memberi respon agar argumen tersebut tidak lebih meluas lagi. Saat David keluar dari tukang cukur tersebut, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang laki-laki berambut panjang dan jenggotnya sangat lebat. Sepertinya sudah lama ia tidak pergi ke tukang cukur dan itu membuatnya terlihat sangat tidak rapi. Akhirnya David kembali ke tukang cukur dan berkata kepada sang tukang cukur, "Ternyata di dunia ini tidak ada yang namanya tukang cukur." Otomatis sang tukang cukur pun terkejut. "Bagaimana mungkin mereka tidak ada, Tuan? Buktinya adalah saya. Saya ada di sini dan saya adalah seorang tukang cukur," sanggah si tukang cukur. David kembali berkata tegas, "Kalau mereka ada, tidak mungkin ada orang yang berambut panjang dan berjenggot lebat seperti Bapak yang satu ini." Ada-ada saja Anda, Tuan. Tukang cukur itu selalu ada di mana-mana. Yang terjadi pada pria ini adalah bahwa ia tidak mau datang ke tukang cukur untuk dicukur, jawab si tukang cukur. "Tepat," tegas David. "Itulah poinnya. Sebenarnya Tuhan itu ada. Yang terjadi pada umat manusia adalah
mereka tidak mau datang dan mencarinya. Itulah sebabnya ada berbagai penderitaan di seluruh dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kadang kita terlalu gampang mengambil sebuah kesimpulan dari sesuatu hal yang tidak kita pikirkan secara mendalam. Tukang cukur itu adalah kita yang kadang mengalami penderitaan, lalu dengan gampang mengatakan, Tuhan itu tidak ada. Sementara kita sesungguhnya tidak mengenal Tuhan dan mungkin kita tidak dekat dengannya. Firman Tuhan pagi ini dengan begitu jelas mengatakan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Marilah dengan iman kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau ada untuk kami, melindungi, menyertai, memimpin setiap hidup kami, bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat semua umat-Mu yang mengalami pergumulan hidup dan sakit penyakit. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka, bahkan Tuhan sembuhkan mereka, agar mereka mengalami sukacita daripada Engkau. Kami juga berdoa buat para pemimpin negara kami. Engkau yang memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin roda pemerintahan ini, sehingga program-program pemerintah dapat menjadi berkat bagi umat Tuhan. Kami juga menyerahkan di dalam tangan-Mu semua aktivitas kami dan studi kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, agar kami memperoleh pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu, dan muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.